Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Lambang. Kali ini kita akan nge-build PC untuk subscriber. Jadi alhamdulillah saya kedapatan amanah dari salah satu subscriber saya. Pengen dirakitin PC dengan budget yang cukup lumayan besar ya. Jadi total part yang ada semua di sini ini ada di harga kisaran di 34 juta. Oke, tanpa panjang lebar kita akan perkenalan untuk part listnya dulu ya. Oke, pertama-tama kita akan ngejelasin dulu bagian prosesornya. Untuk prosesornya kita pilih Intel i7 13700KF. Jadi ini versi overclockable. Lalu dia punya 16 core, 8-nya performance core dan 8-nya lagi itu efficient core. Dan total thread-nya dia ada di 24. Dia max turbo bawaannya itu ada di 5,4 GHz. 5,4 GHz itu stable ya. Maksudnya untuk pemakaian jangka lama dia stabilnya di 5,4. Cuman untuk misalkan mau di overclock lebih lanjut juga otomatis bisa, karena ini kita udah pairing dengan motherboardnya yang Z790 dari Gigabyte. Oke, lalu kita berpindah ke motherboard. Jadi kita pilih motherboardnya ini Z790 UDAX. Jadi ini sebenarnya agak sedikit budget, cuman nggak begitu budget karena ini udah Z790. Udah punya face-nya juga udah lumayan banyak kan, ada 18 face VRM, jadi heatsinknya juga udah luar biasa banyak, dan dia udah dibekali CPU pinnya itu udah dual ya, jadi aman banget untuk menarik i7 atau enggak i9. Dia udah support juga di DDR5 ya, lalu PCIe-nya juga udah PCIe Gen 5, walaupun Vega sekarang masih pakai PCIe Gen 4 ya. Lalu dia udah dibekali juga sama WiFi, jadi ini udah WiFi 6E ya, jadi kalian udah nggak perlu lagi beli modul WiFi tambahan, apalagi 6E kan lumayan ya, speednya agak-agak lebih cepat, jadi nggak perlu lagi nambah karena udah built-in di dalam si motherboard ini. Oke, untuk I/O-nya juga udah cukup berlimpah ya, jadi si USB-A-nya ini ada berapa nih? 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 slot USB-A. Untuk LAN-nya dia masih tetap pakai 2,5 gigabit, tapi ya sudah lah, karena emang internet di Indonesia juga nggak begitu cepat, jadi belum dibekali oleh 10 gigabit ya. Oke, untuk RAM-nya kita pilih dari Corsair. Ini Corsair Vengeance RGB DDR5 ya. Jadi ini udah 6000 MHz dan udah running di CL40 ya. Jadi ini udah optimize untuk Intel sebetulnya. Dia size-nya ada di 32 GB, jadi kita pilih 16 GB kali 2 stick karena build ini hanya untuk fokus di gaming aja. Lalu untuk SSD-nya kita pilih dari PNY yang tipe XLR8, jadi udah di atasnya yang standar PNY ya. Ini udah PCIe Gen 4, jadi speednya udah luar biasa cepat, dan udah ada DRAM cache-nya ya. Untuk size-nya dia ada di 1 TB, jadi cukup banget untuk beberapa aplikasi dan beberapa games yang langsung bisa dimainin di drive utamanya. Oke, untuk CPU-nya kita ngedingininnya pakai Deepcool AK620. Banyak yang berkomentar emang kenapa nggak pakai all-in-one liquid cooler aja. Tapi karena usernya nggak mau pakai all-in-one liquid cooler, dan berhubung si AK620 ini performanya mirip banget kayak 1112 lah dengan Noctua, cuman masih agak di bawahnya Noctua NHD15 ya. Tapi dengan harga yang setengahnya Noctua ini udah luar biasa banget. Nah, untuk TDP rating si CPU coolernya ini sebenarnya ada di 250 watt. Jadi kita udah coba running di sistem ini, dan kita cobain nge-stress test di underload di 200 watt, dia masih tetap bisa nge-handle di sekitaran 70-80 derajat, which is bagus ya untuk Intel i7 yang terkenalnya panas ini, apalagi ini Gen 13. Lalu kita berpindah ke highlight kita hari ini adalah di GeForce RTX 4070 Ti dari Galaxy, tipe SG kalau nggak salah. Jadi dia udah ada ARGB-nya, udah ada LED-nya, lalu dia di package-nya juga udah dikasih kayak fan tambahan dan udah dikasih bracket untuk GPU ya. Nah, untuk si RTX 4070 Ti ini udah triple slot ya, emang tebal juga ya, jadi agak-agak khawatir misalkan kalian mau masukin si RTX 4070 Ti ini di casing yang lebih kecil daripada ATX ya. Lalu kita juga udah coba nge-game di RTX 4070 ini, dan udah kita benchmark juga. Dia suhu idle-nya luar biasa dingin, walaupun dia pakai zero fan, dia ada di kisaran 35-40 derajat ini di cuaca Bandung ya. Lalu untuk pas gamingnya dia, karena kita pakai auto fan, dia nggak pernah ngelebihin dari 50% si fan-nya.
walaupun runningnya di 40%, dia udah bisa cukup ngedinginin dan malah jarang banget sampai nyentuh 70 derajat Celcius. Nah, untuk konsumsi listriknya dia luar biasa besar juga ya, bisa nyampe 280, mungkin bisa nyentuh 300 watt misalkan kalau kita niatnya nge-overclock si Vega ini. Tapi karena zaman sekarang kayaknya udah jarang banget untuk yang overclock nyampe sebegitunya, jadi kita lebih optimasi aja di undervolt dan di curve editor ya. Jadi kita dapat performa sama dengan stock clocknya, cuman kita berhasil nurunin konsumsi wattnya jadi di sekitaran 180 watt yang bisa disebut irit lah ya untuk si Vega se-beefy ini dan se-performanya seluar biasa ini. Oke, untuk power supply-nya ini dibekali oleh FSP Hydro G Pro ya. Jadi dia udah full modular, 80 plus gold ratingnya, walaupun dia belum support PCIe 5 ya, tapi ini udah cukup banget untuk ngehandle seluruh load di PC ini. Yang saya hitung-hitung si konsumsi listrik ini mungkin nggak akan ngelebihin dari 500 watt, jadi 750 udah benar-benar cukup spare-nya buat ngeladenin si build ini ya semuanya ya. Nah, Hydro G Pro ini udah dibekali oleh kapasitor dari Jepang ya, jadi udah aman banget. Lalu udah 80 plus gold, gak usah dikhawatirin lagi. FSP udah main di dunia power supply udah cukup lama, jadi gak perlu khawatir. Garansinya juga lama banget, 10 tahun. Mungkin nyampe build ini udah gak relevan, si power supply ini masih nge-cover garansinya ya. Oke, untuk pilihan casing yang untuk merumahi semua hardware yang ada di sini, user pengennya pakai CK560. Jadi alhasil ini, walaupun barangnya agak susah dicari, saya juga dapat barangnya ini harus ngirim dari Bali ya. Saking nggak ada barangnya di Jakarta, di Bandung, di Pulau Jawa itu banyak yang kosong. Alhasil nemu stok cuman sisa satu, itu juga ada di Bali. Jadi mau nggak mau saya harus kirim dari Bali biar user seneng bisa pakai casing ini. Nah, untuk si CK560 ini udah bisa support radiator itu di 360, 280 dan 240. Nah, si casing ini udah dikasih 4 fan gratis ya dari Deepcool. Jadi 3 di depan dan 1 di belakang. Yang 3 di depan ini udah addressable RGB, dia 12 cm dikali 3. Lalu yang di bagian belakang dia dikasih fan 14 cm walaupun nggak RGB. Nah, seperti yang bisa kita lihat di bagian atasnya ini ada front panel I/O-nya, dia udah ada tombol power, USB 3-nya dia udah ada 2, mic combo jack sama LED switcher, dan juga ada USB-C. Oke, itu part-part list yang kita pilih, kita tunjukin di monitor sekarang harganya. Total harganya berapa, kita tampilin harganya semuanya dan totalannya berapa. Lalu kita langsung ke video build-nya ya.
Oke, kita sekarang lagi ngecoba buat undervolt si VGA-nya ya. Kita pakai MSI Afterburner. Ini udah saya setting, dia ada di clocknya tuh di 12850 sih sebenarnya. Di 1025 mV. Jadi ini udah stabil. Kita coba running testnya, kita pakai Heaven. Nah, ini udah kita setting undervolt. Coba ya, kita save dulu di profile 1. Ini fan speednya auto dari bawaan dari Galaxy ya, jadi nggak di oprek-oprek. Dia fan-nya masih 0 sampai sekarang. Nah, dia udah mulai masuk nih. Jadi di mulai 55 derajat dia udah mulai masuk, si fan-nya masuk ke 30% dulu ya. Nah, ini dia konsumsinya di sekitaran 180 watt. Kalau bisa dilihat, harus saya zoom ya, ntar saya zoom. Nah, dia ini si RTX 4070 Ti udah stable di sini. Mungkin bisa lebih turun lagi wattnya, cuman belum saya oprek lagi, cuman dioprek cuman beberapa menit doang. Kita coba pakai setting awal ya. Nah, ini dia pakai setting stock, dia ada di 230 wattnya ya, kisaran 230, 220, 230. Terus dia clocknya dia diemnya malah di lebih kecil ya, di 2835. Nah, kita coba pakai profile yang udah diatur lagi. Nah, dia clocknya naik, jadi sedikit di overclock, tapi konsumsi listriknya turun 50 watt lah, kisaran 50 watt. Oke, kita sekarang udah masuk ke game Cyberpunk 2077. Kita coba grafiknya, kita ray tracing ultra ya, texture quality, DLSS kita pakai quality aja deh. DLSS nya sorry ya, karena senang ini transfer high, motion blur oke. Ini udah dimentokin semuanya, ray tracingnya udah ultra, kita pakai Psycho aja. Nah, oke, sekarang kita lagi running benchmarknya si Cyberpunk ya, saya baru nyalain datanya. Ini pakai setting rata kanan semua, terus ray tracingnya juga udah di Psycho ya, bukan di ultra lagi. Lalu kita pakai DLSS juga, DLSS-nya yang quality. Kita coba lihat aja. Dapat di kisaran 70 frame nyampe 80 frame per second. Udah oke banget. Ini settingnya di 1440 ya, atau di 2K ya. Seperti yang bisa dilihat, RTX-nya itu narik sekitaran di 200 watt. Ini kalau misalkan pakai stok mungkin bisa di 250 sampai 280 watt. Terus CPU-nya juga dia narik di 90 sampai 100 watt ya. Lumayan gede juga. Naik di 120 karena tadi dikit ya. Kita lihat hasilnya, average-nya itu di 76,37, terus minimalnya di 25, max-nya di 155. presetnya kita custom ya, terus sama DLSS quality. Oke, akhirnya build-nya udah selesai, alhamdulillah lancar dan nggak ada problem ya. Yang ada malah saya makin senang sama si casing ini karena untuk kerjainnya juga gampang banget ya. Jadi space-nya udah yang luas banget, terus untuk kabel routingnya juga udah enak banget. Dari desain estetiknya juga udah suka banget ya. Nah, lalu untuk budget 34 jutaan, menurut kalian gimana nih? Mungkin bagi kebanyakan viewers 34 juta bukanlah budget yang sedikit. Cuman berhubung alhamdulillah saya kedapatan amanah dari salah satu user yang luar biasa, udah percaya banget untuk nge-build PC ini dengan harga segitu. Ya menurut saya luar biasa banget ya. Mudah-mudahan build-nya suka, mudah-mudahan build-nya worth it. Cuman sayang aja monitor saya masih belum support di 4K, jadi hanya support di 2K aja. Itu permintaan maaf dari saya karena nggak bisa nge-benchmark di 4K langsung ya. Oke, begitu dari saya. Bagaimana komentar kalian? Suka atau nggak suka dengan build ini? Tulis komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Akhirul kalam, nama saya Lambang. Izin undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.